Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Kesaktian Sawung Galing. Di Kadipaten Surabaya terdapat sebuah desa yang letaknya di pinggir hutan. Desa itu bernama Lidah Donowati. Di sana tinggallah Demang Wangsadrana dengan Mbah Buyut Surah serta anak angkat mereka Dewi Sangkrah yang jelita. Suatu hari Bupati Surabaya Kanjeng Adipati Jayengrana bersama Patih Suderma sedang berburu di hutan sekitar desa Lidah Donowati. Ketika sedang melalui rawa, tak disangka Adipati Jayengrana bertemu dengan Dewi Sangkrah yang sedang mencuci pakaian. Mereka pun kemudian berkenalan, saling jatuh cinta, lalu menikah. Seiring waktu berjalan, tiba saatnya Jayengrana harus kembali ke Kadipaten Surabaya untuk melanjutkan tugasnya sebagai adipati. Kala itu Dewi Sangkrah sedang hamil tua. Jayengrana pun tetap berpamitan dan memberikan sehelai kain untuk Dewi Sangkrah. Kejadian tersebut disaksikan juga oleh Eyang Wangsadarna. Tak lama Dewi Sangkrah melahirkan seorang putra. Putra itu diberi nama Jakaberek. Nama tersebut adalah pemberian dari Jayengrana sendiri. Jakaberek tumbuh menjadi anak yang mandiri dan rajin. Ia sering ditugaskan untuk mencari kayu bakar di hutan. Selain itu, ia juga berlatih olah kanuragan dan memanah bersama Eyang Wangsadarna. Suatu hari, Jakaberek dan teman-temannya berkumpul membawa ayam kesayangannya masing-masing. Ayam Jakaberek diberi nama Wiring Kuning. Ayam itu sering diberi makan buah galing, maka dijuluki juga dengan Sawung Galing. Pulang dari pertemuan itu, Jakaberek sedih. Ia diolok-olok karena tidak mempunyai ayah. Akhirnya Dewi Sangkrah menjelaskan sosok ayah pada Jakaberek. "Nger, sudah saatnya kamu mengetahui siapa ayahmu. Ayahmu seorang adipati Surabaya bernama Adipati Jayengrana," ucap Dewi Sangkrah pada Jakaberek. Akhirnya Jakaberek alias Sawung Galing memutuskan ingin bertemu dengan ayahnya. Eyang dan ibundanya memberi nasihat sebelum melakukan perjalanan. Dewi Sangkrah juga memberikan cindek milik Jakaberek. "Bawalah cindek puspita ini, doa ibu menyertaimu." Setelah melalui perjalanan yang panjang melalui hutan, akhirnya Jakaberek sampai di tempat tujuannya, yaitu Kadipaten Surabaya dengan selamat. Ia pun duduk di alun-alun Kadipaten bersama ayam jagonya. Tanpa disadari, seseorang mendekati Jakaberek. Orang itu adalah Patih Suderma. Setelah menanyakan maksud kedatangan Jakaberek, akhirnya Patih Suderma mengajak anak laki-laki itu masuk. Di pendapat Kadipaten sedang ada pisowanan. Jakaberek kemudian menunjukkan cindek titipan ibunya pada Adipati Jayengrana. Seketika Jakaberek langsung dipeluk oleh Adipati Jayengrana. Hal itu disaksikan pula oleh 5 saudara Jakaberek yang lain. "Anakku semuanya, yang baru saja datang ini namanya Jakaberek alias Sawung Galing. Dia berasal dari desa Lidah Donowati. Dia juga saudaramu," ucap Adipati Jayengrana. Muncul reaksi tidak senang dari anak-anak Adipati Jayengrana yang lain. Mereka meminta untuk menguji Jakaberek.
untuk melihat kesaktian yang dimiliki. Akhirnya tanpa rasa takut, Sawunggaling siap menghadapi pendadaran. Ia pun mampu melewati pendadaran itu dengan baik. Walaupun Jayangrana senang karena telah bertemu Cakaberek, tapi Adipati Jayangrana sebenarnya sedang dilanda kesedihan dan kekhawatiran. Rasa itu terkait dengan sayembara yang diadakan dalam rangka Mahargya Jumenengan Sinuwun Pakubuwana. Anak-anakku, tujuan kita ke Kartasura bukan untuk main-main. Berat tanggung jawab yang harus kalian pikul, namun akan menjadi pembuktian seberapa besar kemampuan para satria dari Surabaya, ucap Adipati Jayangrana dalam iring-iringan kereta menuju Kartasura. Setibanya di sana, berkumpul para peserta sayembara dari segala penjuru kerajaan. Di tengah alun-alun terdapat panjer yang puncaknya terdapat selembar cinde puspita berkibar dengan gagahnya. Setelah satu persatu sayembara maju, belum ada yang berhasil menyambar cinde hingga tiba giliran dari Kadipaten Surabaya. Adipati Jayangrana dan Patih Sudermana menahan nafas resah. Satu persatu bagian dari mereka maju, namun belum ada yang berhasil. Hingga tiba saatnya Sawunggaling dipanggil untuk masuk dalam kalangan. Ia mulai merentangkan tali dan mata ditunjukkan pada pucuk panah. Ia juga sempat mengucapkan doa restu dari ibunya. Panah pun melesat cepat dan tali cinde puspita berhasil melayang putus. Sorak-sorai sontak memenuhi alun-alun Kartasura. Atas keberhasilannya tersebut, Sawunggaling menjadi calon Adipati Surabaya. Mengetahui hal itu, Eyang Wangsadrana memberikan banyak nasihat untuk Sawunggaling saat sedang berkunjung ke desa kelahirannya. Ketika Sawunggaling sedang di desa Lidah Donowati, tiba-tiba Patih Suderma datang menyusul. Patih datang untuk mengabarkan berita bahwa Adipati Jayangrana yang pergi ke Kartasura secara mendadak tanpa ada pengawalan yang menemani. Adipati naik kereta utusan dari Sinuwun Pakubuwana. Di belakangnya diiringi beberapa prajurit dan tentara Belanda. Kejadian yang jarang terjadi, ucap Patih Suderma. Akhirnya Sawunggaling kembali ke Surabaya. Belum ada kabar akan keberadaan ayahnya. Hari berikutnya, Patih Suderma datang membawa surat pada Sawunggaling. Sawunggaling segera membaca surat tersebut. Air mata Sawunggaling dan Patih Suderma menetes. Adipati Jayangrana sudah meninggal dan dimakamkan di Surakarta. Tak hanya itu, terdapat surat kedua untuk Sawunggaling. Surat kedua itu datang dari Sinuwun Pakubuwana. Surat tersebut berisi pengangkatan Sawunggaling menjadi Adipati Surabaya. Hatiku sedih, Paman, tidak terhibur dengan pengangkatan ini. Apalagi mengingat meninggalnya ayah karena perbuatan mereka. Hatiku tidak terima, ucap Sawunggaling. Belanda berkeinginan menggagalkan pengangkatan Sawunggaling menjadi Adipati Surabaya. Belanda mewujudkan keinginannya itu dengan mengadakan pesta. Pesta itu dihadiri oleh Kapten Hogendrop, Knoll, dan Koper. Peserta tersebut hanyalah dalih untuk merayakan kemenangan Sawunggaling setelah melawan kerajaan Tambas Kelingan. Tanpa sepengetahuan Sawunggaling, minuman miliknya telah dicampuri racun. Namun karena tindakan itu diketahui oleh Adipati Cakraningrat, ia segera menghempaskan minuman itu dari Sawunggaling. Sawunggaling sempat marah, namun kemudian Adipati Cakraningrat
menjelaskan rencana busuk Belanda. Seketika itu juga Sawunggaling meloncat ke arah Kapten Hogendrop dan menusukkan keris pada orang Belanda itu. Kapten Hogendrop pun seketika tewas. Peristiwa tewasnya Kapten Hogendrop membuat kota Semarang bergejolak. Sawunggaling telah meramalkan kekacauan di Semarang akan berlanjut ke Surabaya. Prediksi Sawunggaling pun benar terjadi. Tentara Belanda datang menyerbu Surabaya. Terjadilah perang dahsyat di Surabaya. Banyak prajurit yang gugur di medan perang. Akhirnya setelah prajurit Surabaya mulai terdesak, Adipati Sawunggaling memberikan aba-aba kepada pasukannya untuk mundur. Sebagian pasukan bergabung dengan Patih Suderma dan sebagian lagi dengan Pangeran Umbul Sanga. Sawunggaling akhirnya ingin meminta bantuan kepada Adipati Cakraningrat yang ada di Madura. Sebelum ia pergi, Sawunggaling berpesan pada prajuritnya, ia akan tetap setia pada Surabaya. Prajuritku, aku meninggalkan Surabaya bukan berarti aku ingin menghindari kematian. Aku akan kembali untuk berjuang bersama kalian. Bila harus musnah, aku ingin mati di tengah-tengah prajuritku, pesan Adipati Sawunggaling. Sejak menjadi adipati, Sawunggaling tidak mau tunduk dengan Belanda. Dengan bersenjatakan keris, Sawunggaling terus melakukan perlawanan kepada Belanda. Ragaku akan mati, tetapi semangatku membela kebenaran dan membela Ibu Pertiwi akan tetap lestari, tidak akan mati. Kalian tidak akan bisa menumpas. Semangatku akan terus hidup di Surabaya, ucapnya lantang. Tak lama setelah itu, senjata api merobohkan tubuh Sawunggaling. Ia pun gugur dalam pertempuran melawan Belanda. Jasadnya kemudian dimakamkan di tempat kelahirannya, yakni Desa Lidah Donowati. Kini desa tersebut lebih dikenal dengan Lidah Wetan Surabaya. Demikian kisah kesaktian Sawunggaling. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.